Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran, pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak, ada orang yang tidak mau menghafal Al-Quran dengan alasan takut miskin. Dan terkadang meskipun alasan tersebut tidak diucapkan secara langsung melalui lisan, tetapi anggapan seperti ini tak sedikit melekat di dalam pikiran sebagian orang yang bisa dibilang kurang yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bahkan ada yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa hafal Al-Quran hanya akan membuat orang malas bekerja karena saking sibuknya mengurus hafalan. Mereka yang punya pandangan seperti itu kemungkinan besar memang orientasinya lebih kepada urusan duniawi dan kurang begitu peduli terhadap kehidupan akhirat yang sejatinya merupakan kehidupan yang kekal bagi mereka. Padahal jika mereka melihat kehidupan nyata, mereka pasti akan mampu menilai sendiri bahwa kenyataannya apa yang ada dalam pikiran mereka itu sama sekali tidak benar. Banyak penghafal Al-Quran yang justru mereka sendiri merasakan betapa Allah memberikan kecukupan, bahkan kelebihan harta kepada mereka. Al-Quran yang mereka hafal justru memberikan keberkahan untuk mereka dalam banyak hal tanpa terkecuali dalam masalah harta. Untuk kalian yang punya keinginan menghafal Al-Quran namun masih diliputi keraguan, merasa khawatir dengan kehidupan dunia, takut miskin dan kurang harta, maka yakinlah bahwa Al-Quran yang kalian hafalkan itu mampu mempersembahkan kebahagiaan untuk kalian di akhirat nanti. Kebahagiaan yang sama sekali tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Kemudian renungkanlah, jika kebahagiaan akhirat saja mampu dipersembahkannya untuk kalian, maka tentu lebih mampu lagi untuk mempersembahkan kebahagiaan kehidupan dunia kalian. Karena betapapun banyaknya nikmat dunia ini, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat di akhirat nanti. Hal lain yang tak kalah pentingnya yang perlu kalian ingat adalah bahwa Al-Quran juga bisa menjadikan kalian orang yang kaya hati, dan inilah kekayaan yang sebenarnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Betapa banyak orang yang kaya dari sisi harta, namun ternyata hatinya miskin. Harta yang banyak tidak serta-merta membuat mereka senang dan juga bahagia, apalagi ketika harta tersebut didapatkan dari pekerjaan yang haram. Sebaliknya, tidak jarang orang-orang yang tampaknya hidup sederhana tetapi merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tiada lain karena hatinya yang kaya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa syukur. Dan kalian jangan heran jika melihat penghafal Al-Quran yang hidup sederhana tetapi terlihat bahagia. Itu karena Allah memberikan kekayaan untuk hatinya, sebab ada Al-Quran yang tersemayam di dalamnya. Di dunia ini memang nampaknya tidak setiap penghafal Al-Quran diberi kelebihan dalam hal harta. Tiada lain karena memang dunia adalah tempatnya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat nanti, para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang beruntung dengan adanya pahala yang berlimpah yang didapatkannya dari Al-Quran. Hal inilah diantaranya yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa di akhirat nanti Al-Quran akan mendatangi pembaca dan penghafalnya dalam bentuk manusia. Ia akan berkata kepada pembacanya dan penghafalnya, sesungguhnya setiap dagangan ada di belakang dagangannya, dan saat ini engkau berada di belakang tiap dagangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.